guys, jumpa lagi di channel Nomi. Di video kali ini, channel Nomi akan memberikan rekomendasi film yang bisa kalian tonton di bioskop Indonesia bulan Mei 2025. Simak ulasannya, tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel ini. Jangan lupa juga support channel kita dengan klik pembelian Super Thanks. Terima kasih. Dasim. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang digarap oleh sutradara Ginanti Rona, dibintangi oleh Omar Daniel dan Zulfa Maharani sebagai pemeran utamanya. Film ini akan mengangkat cerita tentang Jin Dasim yang merupakan makhluk gaib yang dikenal sebagai perusak keharmonisan rumah tangga, menceritakan pasangan suami istri Salma dan Arman yang awalnya tampak menjalani kehidupan pernikahan yang penuh kebahagiaan serta keromantisan. Namun kebahagiaan rumah tangga yang baru itu mulai terusik ketika keduanya harus menghadapi gangguan mistis yang perlahan menguji keteguhan hubungan mereka, terutama setelah Salma mengandung. Film ini dicarokan rilis pada 15 Mei 2025 di bioskop. Waktu Maghrib 2. Disutradarai Siddhartha Tata dan diproduksi oleh studio Rapi Films, dibintangi oleh Omar Daniel, Ananta Kirana, dan Sultan Hamunangan. Film ini akan membawa teror kebangkitan Jin Umu Sibian 20 tahun setelah kejadian di film pertama. Kini Jin tersebut meneror anak-anak di desa Giritirto. Awalnya Yogo, Dewo, Wulan, serta beberapa anak lainnya terlibat dalam pertandingan bola yang berujung dengan perseteruan. Ketika mereka hendak pulang pada saat maghrib, tanpa sadar terucap sumpah serapah yang membangkitkan petaka. Jin Umu Sibian kembali bangkit dan merasuki salah satu dari mereka. Dari sinilah teror yang mengerikan kembali dimulai. Film ini dicarokan rilis pada 28 Mei 2025 di bioskop. Dendam Malam Kelam. Film dari rumah produksi Falcon Pictures ini akan dibintangi oleh Arya Saloka dan Davina Karamoy, menceritakan tentang Jeffrey dan Sarah, pasangan yang berselingkuh. Keduanya harus mati-matian membuat alibi setelah Sophia, istri sah Jeffrey, terbunuh dan jenazahnya menghilang. Di sisi lain, Arya Pradana, seorang penyidik kepolisian, juga mati-matian mengungkap kebenaran. Sementara itu, kehidupan Jeffrey yang dikenal manipulatif mulai mengalami serangkaian teror. Lantas, benarkah Sophia telah bangkit kembali untuk menuntut balas dendam terhadap pembunuhnya? Film ini dicarokan rilis pada 28 Mei 2025 di bioskop. Godaan Setan yang Terkutuk. Film horor ini merupakan garapan rumah produksi Maxima Pictures dan Cinegri Pictures yang bekerja sama dengan VLP Indonesia dan Ben Film. Film yang disutradarai oleh Fahmi saat ini akan menyuguhkan cerita mendalam tentang godaan iblis yang menguji iman dan keharmonisan keluarga. Dibintangi oleh Dani Alamsyah, Poppy Sofia, Asala Putri, Alin Fausia, Clarissa Taufan, Jevan Nathaniel, dan Aden Bajaj. Film ini dicarokan rilis pada 15 Mei 2025 di bioskop. Pembantaian Dukun Santet. Film ini merupakan sebuah karya horor yang diadaptasi dari thread populer di platform media sosial. Film ini akan mengisahkan tentang berbagai hal yang angker dan mistis di Banyuwangi, berpusat pada peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 1998 ketika sejumlah dukun santet menjadi target pembantaian oleh sekelompok misterius. Pembantaian yang berlangsung secara brutal ini tidak hanya menimbulkan kemarahan, tetapi juga trauma mendalam bagi masyarakat setempat. Film ini dicarokan rilis pada 8 Mei 2025 di bioskop. Gundik. Disutradarai oleh Anggi Umbara, film ini mengusung genre horror heist dengan sentuhan komedi di dalamnya.
berkisah tentang aksi 4 perampok yang berencana merampok rumah seorang wanita simpanan para pejabat negara yang dikenal sebagai Kundik. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sosok Kundik tersebut ternyata bukan wanita biasa, melainkan sang nyai penguasa pantai laut selatan. Dibintangi oleh Luna Maya, Maxim Bodir, Agus Kuncoro, Ratu Sofia, Rukman Rosadi, Tio Pakusadewo, dan Arif Dibu. Film ini dicanangkan rilis di bioskop pada 22 Mei 2025. Angkara Murka disutradarai oleh Eden Junjung dan akan mengusung genre misteri thriller. Dibintangi oleh Raihanun Avadana, Fani Darmawan, Rukman Rosadi, dan Aksara Dena. Menceritakan kisah Ambar, seorang ibu muda yang dipaksa bekerja di tambang pasir setelah suaminya menghilang secara misterius. Ambar yang curiga dengan hal ini mencoba untuk mencari kebenaran akan hal tersebut. Sayangnya ia hidup di bawah bayang-bayang kekuatan yang kejam, sehingga usahanya untuk mengungkap kebenaran menjadi sulit. Film ini dicanangkan rilis bulan Mei 2025. Tabayun. Film ini merupakan film produksi Behave Pictures, disutradarai oleh Kim Mang Song, diangkat berdasarkan novel Tabayun Cinta karya Ilyas Bahtiar, mengisahkan tentang perjuangan kehidupan seorang janda bernama Zalina yang diperankan oleh Titi Kamal. Zalina yang mempunyai trauma masa lalu yang buruk, sudah menutup hatinya untuk cinta dan hanya fokus merawat serta membesarkan anaknya bernama Arka. Masalah mulai muncul saat Arlo yang diperankan oleh Ibrahim Rishad jatuh cinta kepada Zalina, padahal ia sudah dijodohkan dengan teman masa kecilnya bernama Arum yang diperankan oleh Naysila Mirdad. Film ini dicanangkan rilis pada 8 Mei 2025 di bioskop. La Tahzan. Film drama romance ini disutradarai oleh Hanung Bramantio dan diproduksi oleh MD Pictures. Diadaptasi dari cerita viral karya Eliza Siva, mengisahkan cinta segitiga dalam kehidupan seorang wanita bernama Alina. Ia merupakan seorang justifer yang sering berpergian ke luar negeri untuk bekerja. Ia dibantu oleh suaminya Reza dan asisten rumah tangganya bernama Asi untuk merawat anaknya Rere ketika ia pergi. Namun masalah dimulai ketika hubungan gelap yang terjadi di antara Reza dan Asi memaksa Alina menghadapi kenyataan pahit dan tekanan untuk merestui pernikahan mereka demi masa depan anak yang dikandung Asi. Film ini dicanangkan rilis pada bulan Mei 2025 di bioskop. Sayap-sayap Patah Season 2. Sequel ini menghadirkan kisah emosional antara seorang ayah dan anak perempuannya di tengah konflik yang penuh ketegangan. Disutradarai oleh Ferry V. Irawan dan akan kembali dibintangi oleh Arya Saloka yang akan kembali berperan sebagai Pandu, seorang anggota Densus 88. Kali ini ceritanya berfokus pada perjuangannya dalam menghadapi ancaman setelah identitasnya terungkap saat menjalankan tugas. Pandu yang berusaha membagi waktu antara pekerjaannya dan Olivia putrinya justru terjebak dalam situasi berbahaya. Film ini dicanangkan rilis pada 8 Mei 2025 di bioskop. Coco Tetonggo. Film ini merupakan produksi kolaborasi antara Tobali Film dan Skak Studios, dibintangi oleh Denis Adiswara, Ayusita, Asri Welas, dan Bayu Skak. Berpusat pada perjuangan Lucky dan Murni dalam mempertahankan nama baik serta kelangsungan toko jamu warisan keluarga mereka. Toko tersebut terkenal dengan ramuan kesuburannya, tetapi sang pemilik justru belum memiliki anak. Hal ini membuat mereka menjadi bahan pembicaraan utama di lingkungan sekitar. Film ini dicanangkan rilis pada 15 Mei 2025 di bioskop. Jangan lupa juga ya guys, saksikan film internasional ini hanya di bioskop Indonesia bulan Mei 2025.
guys, rekomendasi film yang bisa kalian tonton di bioskop Indonesia bulan Mei 2025. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di channel kami selanjutnya.